Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafikri Murasya Firdaus Gunawan dari kelas 12 IPS 4 ingin mempresentasikan tentang tokoh biografi muslim yang berpengaruh di dunia, yaitu Ibnu Sina. Lanjut. Ia dikenal sebagai Avicenna karena pertama, di dunia barat ia terkenal seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia. Ia juga seorang penulis yang produktif yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Yang kedua, bagi banyak orang dia adalah bapak kedokteran modern. Yang ketiga, kelahiran Ibnu Sina sendiri adalah Agustus 980 Masehi di Afsona, lebih tepatnya di Uzbekistan, dan meninggal pada tahun 21 Juni 1037 di Hamedan, Iran. Sejarah Ibnu Sina. Ibnu Sina itu dibesarkan di Bukharaja dan belajar filsafat serta ilmu-ilmu agama Islam. Ibnu Sina lahir pada masa keemasan peradaban Islam, yaitu pada saat para ilmuwan muslim yang banyak mengeluarkan karya berupa terjemahan teks-teks ilmiah dari Yunani, Persia, dan India. Teks yang dibuat Ibnu Sina dengan bahasa Yunani dari zaman Plato hingga Aristoteles telah banyak dikembangkan sekaligus diterjemahkan para ilmuwan besar Islam. Lalu Ibnu Sina sendiri ketika berusia 10 tahun, ia banyak mempelajari ilmu agama Islam dan berhasil menghafal Al-Quran. Ibnu Sina merupakan murid dari Abu Abdullah Matini. Di saat ia mempelajari ilmu logika sampai mempelajari kitab Isagoge dan juga Porphyry, Euclid, dan Almagestolemi. Setelah itu ia juga mempelajari agama dan metafisika Plato dan Aristoteles, dan itu ia pelajari ketika ia berusia 22 tahun. Lalu ketika usia 22 tahun sendiri itu Ibnu Sina meninggal. Ibnu Sina juga menguasai berbagai hal diantaranya logika, fisika, musik, sastra, psikologi, politik, dan filsafat. Sejumlah karya sastranya berupa puisi, yaitu diantaranya ada puisi Al-Qasidah, Al-Mudawiyah, puisi Al-Qos dan Al-Ainiyah, lalu puisi Hai Ibn Yahzan, Risalah At-Thair, Risalah Fisir Al-Qadar, Risalah Fi Al-Ishq, dan Tahsyil Asa. Ada dengan dalam dunia filsafat, Ibnu Sina mendapat gelar Asy-Syaikh Ar-Rais. Jadi di sini pada saat ketika ia berusia 10 tahun juga ia telah mempelajari banyak ilmu, ya kan, mulai dari kecil, dan ayah Ibnu Sina meninggal pada saat ia berusia 22 tahun. Lalu diperkirakan antara 100 dan 250 judul karya yang ia miliki. Kualitas karyanya yang luar biasa dan keterlibatan dalam praktik kedokteran, pengajaran, dan politik menunjukkan tingkat kemampuannya yang luar biasa. Karena pertama, kanon fiktif atau kanon kedokteran yang diartikan yaitu aturan kedokteran. Lalu yang kedua ada Asy-Syifa, terdiri dari 18 jilid berisi berbagai macam ilmu. Yang ketiga ada sebuah najat. Yang keempat ada Mantiq Al-Masyriqin atau logika timur. Terus selain karya-karya filosofisnya, sejumlah esai dan puisi. Beberapa esai yang terkenal adalah Hai bin Yahzan dan Risalah At-Thair, Risalah Fisir Al-Qadar, Risalah Fi Al-Ishq, dan Tahsyil As-Sa'adah. Lalu yang terakhir adalah puisi yang paling penting, yaitu Al-Urjuzah, Fi'at, Tib, Al-Qasidah, Al-Muzdawiyah, Al-Qasidah Al-Aniyah. Nah, Ibnu Sina tersendiri ini punya orang-orang yang sangat ia cintai, yaitu pertama ayahnya bernama Abdullah, dan yang kedua setara yaitu ibundanya. Terus yang ketiga ada Yasamin, yaitu pasangannya. Dan ini adalah salah satu makna atau ucapan kata penggalan yang bisa kita tanamkan dalam kehidupan kita, yang
petik dari Ibnu Sina itu sendiri. Pertama, ikhlas dalam menjalankan sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Dan itu adalah salah satu inti kesimpulan yang sangat besar apabila diartikan dalam penjelasan usaha dan tawakal. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.